Shalom. Bersyukur ya kita punya kesempatan untuk firman Tuhan sekali lagi. Oke, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan dan punya semangat dengan penuh kesukaan hati juga ini. Jadi kalau ada beban pikiran apa kita mau letakkan dulu, kita mau khususkan waktu ini untuk menyembah Tuhan. Ya, wes. Jadi kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan kau sudah memberi dalam hidup ini Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Pakai waktu ini ya Tuhan untuk kami boleh memiliki waktu yang private ya Tuhan bersama Engkau Tuhan. Meskipun mungkin ada beban pikiran ya Tuhan atau masalah yang belum selesai Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ketika kami menyembah ya Tuhan, roh kami disegarkan ya Tuhan. Ketika kami menyembah ya Tuhan, Kau bekerja ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kemenangan Tuhan sudah
kasih Tuhan, ini kami ada di dalam hadirat-Mu. Here we are, Lord. Thank you, Lord, for this opportunity and love that you have given, di mana kami boleh bersama-sama ya Tuhan ada di hadapan hadirat-Mu. Kami sadar bahwa di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kehidupan yang sebenarnya sementara, kami berpikir kami akan hidup 1000 tahun, tetapi sesungguhnya kami sementara saja di dunia ini. Tetapi Tuhan, Engkau di tengah-tengah kehidupan kami yang sementara ini, ada kekekalan di balik setiap apa yang kami lakukan, di mana kerajaan Allah bisa dihadirkan. Itu sebabnya pagi hari ini ya Tuhan, biarlah sekali lagi Engkau melawat kami, sekali lagi Tuhan Engkau menjamah kami. Tuhan, kami mau berdoa supaya melalui kebenaran firman
firman-Mu, kami, fokus kami, perspektif kami akan selalu diarahkan kepada pandangan-pandangan di mana Yesus itu memerintah atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, buat hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Terima kasih buat jemaat yang setia. Terima kasih buat para pelayan yang juga setia belajar untuk memberi yang terbaik. Bahkan terima kasih buat tempat ini yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih buat setiap orang yang Tuhan izinkan kami untuk kami memberi dampak, menjadi berkat buat mereka. Terima kasih buat anak-anak sekolah minggu yang Tuhan percayakan untuk kami didik. Terima kasih ya Tuhan buat ladang yang Kau bukakan untuk kami taburi. Dan terima kasih ya Tuhan buat waktu ini di mana kami boleh ada bersama-sama. Terima kasih buat fasilitas equipment yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah apa semua yang Tuhan berikan kepada kami ini Tuhan, biarlah kami dapat mengerti ada kehendak Tuhan di balik semua kepercayaan itu. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan dulu kembali. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim worship yang sudah membantu kita untuk ada di dalam kesadaran tentang hadirat Tuhan ya. Dan kita ini memang perlu selalu bantuan saudara, karena ya itu sebabnya kita saling melayani satu dengan yang lain. Dan kita sudah memasuki akhir dari bulan Maret ya, akhir bulan Maret. Puji Tuhan, kita tidak terasa ya saudara sudah memasuki bulan puasa, dan beberapa saat yang akan datang ada Paskah dan juga ada ya Idul Fitri begitu ya saudara. Waktu seperti berjalan begitu cepat, dan tanpa sadar kita bertambah umur, bertambah usia. Tetapi saudara, di tengah-tengah semua perubahan yang berjalan tanpa kita sadari, menurut saya yang memberi makna hidup kita itu bukan panjang pendeknya kita hidup, saudara. Yang memberi makna betapa berartinya hidup kita itu bukan panjang pendeknya hidup kita, tetapi yang membuat hidup kita itu bermakna, berarti itu adalah apa yang kita lakukan di dalam waktu yang Tuhan berikan. Itu sebabnya kita jangan terlalu sering berpikir, wah saya masih punya waktu 10 tahun yang akan datang, wah saya masih begini, masih begitu. Sebab sesungguhnya itu hanya ada di dalam pikiran kita, tetapi kita tidak benar-benar bisa memilikinya sampai kita diizinkan untuk tiba pada waktu itu. Itu sebabnya kalau saudara pada kondisi sekarang, saudara ada keluarga, ada orang tua, ada saudara, ada anak, ada siapapun yang bersama-sama dengan saudara-saudara, maka saudara manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya kita tidak benar-benar punya waktu yang kita pikirkan. Waktu itu hanya diberikan kepada kita untuk kita jalani. Amin. Ya, saudara. Dan demikian juga kalau saudara beribadah pada kesempatan pagi hari ini, gunakan waktu untuk kemudian beribadah gitu ya, untuk kita fokus kepada Tuhan dan firman Tuhan. Oke, masih di dalam tema Journey to the Cross, perjalanan menuju salib. Dan kali ini saya akan menyampaikan renungan yang saya beri judul The Garden, Let Your Will Be Done. Taman, dan biarlah kehendakmu yang jadi. Kita mau bicara tentang taman. Taman. Sesungguhnya ini bukan benar-benar taman ya, seperti yang kita bayangkan. Ini adalah, makanya disebut Getsemani. Arti Getsemani itu adalah tempat pemerasan minyak zaitun ya. Jadi Getsemani, kalau saya membayangkan, ketika saya coba mempelajari, maka kebun zaitun itu bukan taman ya. Jadi itu adalah satu lokasi di mana dijadikan tempat pemerasan
pohon buah zaitun yang kemudian menghasilkan olive oil atau minyak zaitun. Dan saudara-saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan yang pertama, sebelum kita bicara tentang taman itu sendiri, pentingnya melakukan kehendak Bapa. Kenapa sih kita bicara tentang melakukan kehendak Bapa? Sepenting apakah melakukan kehendak Bapa? Karena kalau kita miss dengan yang pertama, ngapain kita merenungkan tentang taman Getsemani, apa yang terjadi dengan Yesus, kalau kita tidak menangkap pentingnya melakukan kehendak Bapa. Saudara, di dalam Matius pasal 6 ayat 10, saya tunjukkan beberapa teks yang menunjukkan bahwa kehendak Bapa itu penting bagi kita semua. Matius 6 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 6 ayat 10, lalu nanti kita lanjut pasal 7 ayat 21 dan sampai 23. Jadi ini dua pasal, tetapi saya ambil beberapa ayat saja. Matius 6 ayat 10 dan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan, karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat yang ke-10 tadi 9, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lalu Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Saya baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan menjadi anggota umat Allah, tetapi hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari kiamat banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah dengan namamu kami sudah menyampaikan pesan Allah? Dan bukankah dengan nama Tuhan juga kami sudah mengusir roh-roh jahat serta mengadakan banyak keajaiban? Tetapi aku akan menjawab, aku tidak pernah mengenal kalian. Pergi dari sini, kalian yang melakukan kejahatan. Saudara-saudara perhatikan, ada dua kelompok teks atau ayat di dalam Matius 6 ayat 9 dan 10 dan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Yang pertama, bagian yang pertama itu bicara tentang doa Tuhan Yesus yang mengatakan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi ini kalau kita melihat dimensinya atau areanya di bumi. Areanya di bumi, Yesus mengatakan, dikuduskan namamu. Gimana menguduskan nama Tuhan? Lalu mendatangkan kerajaan Allah dan melakukan kehendaknya di bumi seperti di surga. Itu doa dari Tuhan Yesus yang Yesus ajarkan. Berarti saudara, Tuhan menghendaki selama kita di bumi agar nama Tuhan dikuduskan, agar kehendak Allah dilakukan, dan kemudian datanglah kerajaanmu. Sehingga kemudian kata dan datanglah itu bisa berarti yaitu atau impactnya. Ketika kita menguduskan nama Tuhan, ketika apa sih artinya menguduskan nama Tuhan? Menguduskan nama Tuhan bukan hanya sekedar dengan mulut kita seperti kita menjaga nama Tuhan, tidak sembarangan menyebut nama Tuhan. Menguduskan nama Tuhan artinya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, hidupnya adalah hidup yang mencerminkan Tuhan kita. Sama seperti kalau saya punya anak-anak saya dimanapun mereka berada menyandang nama dermawan. Nah, kalau dimanapun mereka berada, maka mereka membawa nama saya. Dan ketika mereka menjaga marwah, biasanya ada kata marwah gitu, menjaga martabat saya dengan melakukan atau dengan menunjukkan kehidupan sebagai anaknya Pak Agus begitu ya, anaknya Pak Dermawan gitu, maka mereka sedang menguduskan nama saya. Demikian juga saudara dan saya. Lalu kemudian yang kedua yaitu dikuduskanlah namamu, kemudian jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Maka saudara di bumi seperti di surga. Jadi kita lihat Tuhan menghendaki agar kerajaan Allah itu bukan hanya nanti. Kerajaan Allah itu bukan hanya nantilah kalau kita sudah di surga itu kerajaan Allah. No.
Jadi yang pertama, mengapa melakukan kehendak Allah penting? Karena kehendak Allah, ketika kita melakukan kehendak Allah, kerajaan Allah itu bisa ada di tengah-tengah kita. Kerajaan Allah itu bisa ada di keluarga kita. Kerajaan Allah itu bisa ada di pekerjaan kita. Kerajaan Allah itu bisa ada di dalam hidup kita. Tidak harus menunggu ke surga baru kita akan mengalami atau merasakan kerajaan Allah. Lalu yang kedua, ayat Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan itu dimensinya nanti. Kalau yang tadi pasal 6 dimensinya sekarang. Sekarang, jangan tunda-tunda. Harus. Jadi sekarang pada waktu kita ada di muka bumi ini. Tetapi yang kedua dimensinya nanti. Diingatkan begini. Nanti ya, kalau kita nanti sampai pada titik di mana kita menghadap kepada Tuhan, entah itu mati, entah Tuhan datang kali kedua, Yesus datang kali kedua, maka kita kemudian ada pertanggungjawaban di mana dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi dia yang melakukan apa? Melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi nanti pada waktu ending dari segala kehidupan kita itu juga diminta pertanggungjawabannya apakah kita melakukan kehendak Bapa. Dan ini dimensinya nanti ketika di surga. Kenapa? Karena ternyata, nah ini menarik sekali. Ternyata nanti bagi mereka yang melakukan kehendak Bapa itu kemudian diadmit bisa berada di dalam kerajaan surga. Bagi mereka yang tidak, dikatakan bukankah kami berseru, bukankah kami memakai nama Tuhan, bukankah kami memberitakan firman demi nama Tuhan, menyembuhkan orang sakit, mendoakan orang sakit, melayani demi nama Tuhan. Tetapi kemudian mengatakan, ayat ini mengatakan, aku tidak mengenal kamu sebab kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Wow. Jadi saudara-saudara, kita mengapa penting melakukan kehendak Bapa? Karena kehendak Bapa itu yang pertama, dimensi pertama, itu menyebabkan kerajaan Allah hadir di tengah-tengah hidup kita. Kerajaan Allah terjadi di dalam pekerjaan kita. Kerajaan Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita. Yang kedua, bukan hanya dimensi saat ini, dimensi di bumi, tapi dimensi nanti. Di dalam kekekalan, kerajaan Allah juga menjadi alat ukur yang sama. Apakah saudara dan saya itu bisa sampai pada akhirnya bersama dengan Allah Bapa di surga? Wow. Jadi ini saudara, kita perlu tahu ini, mengerti ini. Dan kemudian itu sebabnya kita harus memandang sangat-sangat serius untuk melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu diketahui lewat apa, saudara? Lewat perkataan firman Allah, dan ketika kita melakukannya maka kita sedang melakukan kehendak Bapa. Kalau saudara lanjutkan Matius pasal 7 ayat 24 dan seterusnya, itu bicara tentang apa? Dua orang, yaitu orang bijaksana dan orang bodoh. Jadi sangat sederhana sekali. Gimana Pak Agus kita bisa tahu kehendak Bapa? Lihat ayat berikutnya. Dikatakan di dalam ayat 24 pasal 7 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lihat betapa firman Tuhan itu konsisten. Kenapa? Kalau di dalam dimensi kekinian, dimensi saat ini, kita itu melakukan kehendak Bapa, rumah kita, rumah kehidupan kita itu dibangun di atas batu, sehingga badai itu tidak dapat merubuhkan rumah, bangunan rohani kita, bangunan kehidupan rohani kita, sampai nanti ketika kita masuk di dalam kerajaan Allah, masuk di dalam kekekalan akhir hidup kita, maka itu rumah kehidupan kita itu akan dilanjutkan sampai kepada kerajaan surga di mana kita bersama-sama dengan Bapa di surga. Nah, sekarang saudara, berarti kuncinya apa di sini saudara? Melakukan kehendak Bapa. Apa yang kemudian kita perlu belajar dari Taman Getsemani? Ada satu kata yang kita perlu belajar. Ketaatan.
menghubungkan antara bagaimana kerajaan Allah, kehendak Allah itu terjadi di bumi ini, dan bahkan kita bisa bertanggungjawabkan nanti ketika kita berjumpa di dalam kekekalan dengan Tuhan dan akan bersama-sama dengan Tuhan. Apa itu? Ketaatan. Pernahkah saudara terpikir ada orang-orang yang mengatakan begini, kalau Tuhan itu selalu mengampuni dosa kita, ya, kalau gitu enak dong. Kapanpun kita melakukan dosa, kita datang minta ampun kepada Tuhan, kita diampuni. Oke? Tetapi saudara jangan lupa, jangan hanya sekedar fokus kepada anugerah Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita, tetapi di sini juga kita bicara tentang ketaatan. Dimana kalau orang jatuh bangun di dalam dosa dan dia lupa atau dia hanya mengingat Tuhan itu pengampun, maka itu akan sama dengan ayat 21. Kamu berseru-seru minta ampun demi namaku, betul. Tetapi kalau kamu tidak melakukan kehendak Bapa-Ku, minta maaf. Kamu pikir kamu layak masuk dalam kerajaan surga. Jadi saudara, menurut saya ini kebenaran firman Tuhan memberikan keseimbangan supaya anugerah Tuhan juga tidak dipermainkan, yaitu ketaatan. Dan di dalam Taman Getsemani kita belajar tentang ketaatan. Taman Getsemani itu artinya tempat pemerasan minyak zaitun, ya. Dan waktu saya coba mempelajari proses pemerasan minyak zaitun yang masih dilakukan, ada yang masih dalam bentuk kuno seperti yang dulu, maka memang buah-buah zaitun itu ketika mau minyaknya dikeluarkan, itu digiling dengan biasanya 2 batu besar yang terus berputar, dan kemudian setelah lumat buah pohon zaitun, maka kemudian diperas, dan setelah diperas maka muncul minyaknya. Nah, minyak zaitun ini, olive oil, ya, itu mahal, ya. Olive oil ini ternyata biasanya ada 3 kegunaan. Yang pertama itu bisa dipakai untuk pelita, jadi untuk menerangi. Yang kedua, kadang-kadang dicampur dengan unsur-unsur yang lain untuk mengurapi, ya. Jadi untuk obat juga. Jadi olive oil untuk obat. Yang ketiga untuk membersihkan. Kadang-kadang membersihkan luka. Ingat pada waktu Tuhan Yesus menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati, ya. Di situ orang yang dirampok lalu diberi minyak, diminyaki begitu, ya. Itu minyak apa? Ya ini olive oil untuk menyembuhkan luka, untuk membersihkan luka. Dan saudara, Yesus memilih Taman Getsemani untuk menggumuli pergumulan ketaatan kepada Bapaknya. Saudara, kalau kita merenungkan, membaca kisah tentang Tuhan Yesus yang bergumul di Taman Getsemani, saya mau tanya kepada saudara. Coba saya baca dulu, ya, supaya kita melihat Matius pasal 26 ayat 37. Matius 26 ayat 37 dan sampai kemudian ayat yang ke-42. Matius 6 ayat 37 sampai ayat 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus, yaitu Yohanes dan Yakobus, sertanya. Maka mulainya ia merasa sedih dan gentar. Perhatikan, garis bawahi sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki,
melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Sebenarnya Yesus kemudian berdoa kali yang ketiga, itu ayat 44, dikatakan ia membiarkan mereka di situ lalu pergi berdoa dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Yang mana? Ya, doa yang kedua. Jadi saudara, ini Yesus sedang tawar-menawar dengan kehendak Bapa. Tawar-menawar dengan kehendak Bapa, di mana pertama kali dia berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi kiranya bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Lalu yang kedua dia berdoa lagi, kalau memang cawan ini tidak bisa lalu dan hanya bisa lalu ketika saya meminumnya hanya melalui jalan ini, nggak ada jalan lain. Cawan ini sudah ada. Cawan ini adalah cawan murka, cawan kemarahan, cawan segala dosa manusia yang menyebabkan kita layak dihukum. Dan tidak ada cara lain. Cawan ini tidak bisa ditanggungkan kepada manusia, karena sesungguhnya Allah mengasihi manusia. Cawan ini hanya bisa lalu kecuali ada yang menanggungnya. Dosa tidak bisa begitu hilang saja. Dosa yang diperbuat kita, saudara dan saya, itu karena itu melukai, karena itu bertentangan dengan Allah yang kudus, itu tetap ada. Dan harus ada orang yang menanggungnya, supaya orang yang berbuat dosa tidak akan dituntut oleh karena dosanya. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali ada pribadi yang menanggungnya, yaitu dalam hal ini Yesus. Jadi ini sebuah ketaatan yang sulit. Nah, saudara perhatikan di sini. Menurut saudara, ketaatan Yesus ini apakah karena ketaatan karena Bapa itu superior dan Yesus itu inferior, atau Yesus itu berada di bawahnya? Sama seperti ketaatan pegawai saudara-saudara kepada saudara. Ya, kamu harus lakukan ini. Oh ya bos, ya bos. Menurut saudara, peristiwa di Taman Getsemani ini ketaatan seperti apa? Ketaatan model seperti apa? Apakah ketaatan karena ini karena bapaknya, ya seperti anak kepada bapak gitu, atau karena apa, saudara? Saudara, waktu saya renungkan, kalau Yesus hanya melakukan itu karena superioritas, karena itu bapaknya, dan dia sebagai anak, ya mau gak mau seperti saudara sebagai anak, papa ngomong begini ya harus dilakukan, walaupun hati kita gak mau, hati kita saya sebenarnya gak suka ini, tapi gimana ya, papa yang gaji saya, jadi saya gak bisa bilang apa-apa gitu ya. Saudara, apakah seperti itu? Yesus meminum cawan dengan satu perasaan seperti itu. Saudara, kalau saya perhatikan cara melihatnya itu ketika Yesus ditangkap, lalu kemudian sempat ada orang yang murid Yesus yang memotong telinga salah satu yang kemudian bersama-sama para orang yang menangkap Yesus, dan Yesus kemudian mengembalikan telinganya lagi. Saya melihat Yesus dipenuhi oleh kasih sekalipun kepada musuhnya. Jadi kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Yesus melakukan kehendak Bapa bukan karena dia itu bawahan dan Bapaknya atasan. Berapa banyak kita sebagai orang Kristen itu kita berpikir melakukan firman Tuhan karena Tuhan itu atasan kita dan kita bawahannya. Jadi ketaatan kita ini adalah ketaatan yang sebenarnya ketaatan yang berat. Kalau saya nggak melakukan ini, saya masuk neraka. Kalau saya nggak melakukan ini, jangan-jangan rezeki saya hilang. Kalau saya nggak melakukan ini, jangan-jangan nanti ketahuan
Bisa jadi saudara, kita ini ada ketaatan-ketaatan yang bukan ketaatan taman jasmani. Ada beberapa jenis ketaatan. Yang pertama itu jenis ketaatan atau level tingkat ketaatan biologis. Apa itu ketaatan biologis? Saudara, ketaatan biologis ini contoh saudara, ketaatan biologis. Ketika saudara lapar atau haus lah, pada waktu saudara lagi olahraga gitu, lalu saudara haus sangat haus. Kira-kira apa yang saudara akan lakukan? Ini lagi seru-serunya gitu ya. Lagi tenis meja, tenis lapangan gitu ya, saudara. Dan saudara haus gitu. Haus, kira-kira ya setelah mungkin bolanya kemudian ada di lawan, saudara akan minta istirahat dulu ya, untuk kemudian minum, betul ya? Minum. Kenapa? Karena biologis tubuh saudara memerintahkan saudara untuk minum. Saudara taat, betul ya? Saudara taat. Kenapa sih kalau kita ini puasa? Apa sih sebenarnya pentingnya puasa? Puasa itu untuk kita juga mendisiplin tubuh kita, bahwa kita ini tidak selalu didikte oleh biologi kita. Saya datang ke gereja karena saya merasa I feel good. Siapa yang mendikte saudara untuk datang ke rumah Tuhan? Kalau hanya biologis kita, hanya tubuh kita, maka saudara, kemungkinan kita akan sulit melakukan kehendak Bapa. Sebab hanya biologis itu saudara, kebutuhan biologis. Ada orang mungkin ikut Tuhan karena kebutuhan biologis. Bisa jadi saudara, karena Tuhan baik buat saya, karena saya diberkati, karena saya dicukupi. Gimana kalau saudara tidak diberkati? Gimana kalau saudara diizinkan Tuhan mengalami masa-masa sulit? Apakah engkau tetap mengikut Tuhan? Tubuhmu, biologismu menderita, engkau tetap mengatakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba, saudara, kalau saudara bukan hanya berhenti pada ketaatan biologis, dan ketika ada dorongan biologis untuk kita kemudian ini kayaknya nggak enak, tetapi saya akan tetap belajar setia, saya akan tetap melakukan untuk Tuhan. Saudara-saudara, naik level, bukan hanya kebutuhan biologis saja. Yesus, kalau saudara perhatikan, dia melakukan ketaatan bukan karena pada level biologis. Kenapa? Karena secara biologis saudara perhatikan, dia sedih loh. Secara biologis dia gentar. Bahkan di dalam Injil Lukas dia berkeringat sampai keringatnya itu seperti ada cucuran darah. Ada yang kemudian mencoba menafsirkan ini bahwa saking tertekannya Yesus itu pembuluh darah halus itu pecah. Sama seperti kalau saudara mimisan begitu ya. Pembuluh darah halus pecah sehingga keringatnya ini bercampur dengan darah. Saking tertekannya karena dia harus meminum sesuatu kemurkaan Tuhan, kenajisan yang dia tidak lakukan, dan itu dilakukan oleh manusia. Dia harus meminumnya, saudara. Dia begitu stressful, depression, ada depresi. Jadi secara biologis, maka biologisnya akan sebenarnya mengatakan gak usah. Bukan salahmu kok. Ini bukan salahmu. Kamu gak harus bertanggung jawab tuh. Secara biologis, maka sesungguhnya kalau Yesus mengikuti keinginan biologisnya, Yesus tidak akan minum cawan itu. Berapa banyak kekristenan kita, iman kita hanya sebatas biologis saja. Kalau kita feel good, kalau kita oke, kita ikut Tuhan. Kalau nggak oke, nah saudara-saudara, yang kedua, level yang kedua itu secara sosial. Contoh secara sosial ya, ini ketaatan sosial ini. Misalnya ketaatan sosial itu biasanya ada di masyarakat, tertulis maupun tidak tertulis. Misalnya saudara-saudara diundang pesta Sweet 17 gitu ya, Sweet 17, dress code, ada dress code. Tolong semua pakai baju warna pink gitu, dress code pink, dan baju pesta ya, baju pesta. Nah, saudara tiba-tiba saudara datang dengan baju piyama, baju tidur. Kira-kira apa yang terjadi, saudara? Saudara akan ditertawakan, betul? Saudara akan dihukum karena saudara tidak taat secara sosial.
Nah saudara, ketaatan Yesus bukan ketaatan level sosial. Karena sebenarnya saudara, Yesus tidak harus melakukan itu. Secara sosial dia adalah guru, dia dihormati, dia tidak harus, bahkan bersama-sama 3 murid intinya dia berharap mendapatkan dukungan, tetapi justru murid-muridnya ini tidur. Secara sosial itu dia sendirian dan dia melakukannya sendirian. Yang lain tidur, yang lain capek, dia bertahan di sana. Saudara-saudara, saudara-saudara, saya melihat ketaatan Yesus bukan hanya karena sosial. Kalau saudara kebutuhan, kiranya saudara jangan taat saja secara sosial. Semua pekerja bekerja, ya. Semua lakukan itu. Hal yang baik-baik. Hanya ikut-ikutan. Saudara, seringkali melakukan kehendak Bapa, saudara-saudara harus bukan hanya sekedar karena dorongan biologis, karena sosial, tapi ini yang ketiga, saudara. Yang ketiga apa? Saya menemukan ketaatan Yesus ini karena kasih. Ketaatan Yesus ini karena kasih. Saudara, ketaatan Yesus itu terjadi oleh karena kasih. Kasih apa? Yang pertama, ketaatan Yesus itu karena, saudara perhatikan, karena Yesus telah dikasihi Bapaknya. Karena Yesus telah menerima kasih yang dari Bapaknya. Saya menemukan konsep ini, saudara. Coba buka di dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 13. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan, seperti Bapa telah mengasihi aku. Perhatikan ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggal di dalam kasih Kristus itu adalah tinggal di mana kita mengalami kasih Allah dan kita mengasihi orang lain karena kita telah dikasihi oleh Allah. Lalu yang ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku. Perhatikan ini. Kasih itu dihubungkan dengan ketaatan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan diam di dalam kasihku. Saudara perhatikan. Ini kita bisa melakukan apa saja, tetapi kalau kita tidak menuruti perintahnya, maka kita ditinggal di luar kasih. Seperti aku menuruti, kata menuruti ada kedua, menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Perhatikan di sini, kasih, ketaatan, sukacita. Saudara-saudara, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi, saudara-saudara, ini merupakan penggenapan ketika Tuhan Yesus pada waktu di Sungai Yordan, lalu kemudian dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan waktu dia dibaptis, lalu kemudian ada suara dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Lalu Yohanes pasal 15 mengatakan, sebagaimana Bapa mengasihi aku juga telah mengasihi kamu. Jadi konteksnya Taman Getsemani ini kasih, bukan karena superioritas, karena Bapa itu kedudukannya lebih tinggi dan anak harus nurut, bukan itu. Nah, kita belajar sesuatu di sini. Yang pertama, saudara lakukan kehendak Bapa karena saudara mengasihi. Jangan karena superioritas. Ya, Allah itu superior, ya. Tetapi kita lakukan oleh karena kasih. Karena kalau tidak, kita ini akan jatuh sama dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh keyakinan agama mereka karena takut. Takut dihukum, takut ini, takut itu, dan saudara, maka level itu adalah level-level. Bisa jadi level biologis karena takut terluka, bisa jadi level sosial
sosial, karena ada tekanan sosial, saudara. Yesus telah menunjukkan jalan salib kepada kita, bahwa kita melakukan kehendak Bapa, kita mengikuti firman Tuhan karena kita telah dikasihi terlebih dahulu. Kita menerima kasih, berarti kuncinya adalah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah saudara sebagai orang Kristen pernah atau mengalami kelimpahan kasih Tuhan? Have you ever experienced the love of God? Kasih Tuhan yang betul-betul melanda hebat hidupmu, sehingga seperti Yesus, sekalipun dia ketika melihat cawan itu dia depresi, dia tertekan, tetapi ketika dia berdoa, dia melihat Bapaknya, dia merasa kasihnya itu melimpah di dalam hidupnya, sehingga kemudian dia berkata, kalau memang ini kehendakmu, I will do it, aku akan lakukan because of love. Karena kasih, saudara. Saudara, kalau saudara melayani Tuhan karena kasih, kalau saudara datang ke beribadah karena mengasihi, kalau saudara melayani di KTB karena kasih, saudara, firman Tuhan mengatakan, jika engkau lakukan itu, sukacitaku akan ada di dalam sukacitamu. Why? Mengapa sebagai orang Kristen kita tidak ada sukacita? Kemungkinan kita melakukan banyak hal bukan karena kasih, karena takut di label orang Kristen. Kok kayak gitu? Saudara, mari kita naik level. Jangan hanya bertahan sebagai orang Kristen dengan label supaya kelihatan baik. No. Karena kasih kita kepada Tuhan. Karena kasih kepada Tuhan. Dan menarik sekali, kalau saudara dan saya melakukan itu karena kasih kepada Tuhan, buah dari kasih itu always, selalu, apa itu? Give. Kasih yang tidak memberi is not love. Saudara perhatikan apa yang terjadi dengan Yesus. He gave himself. Dia berikan dirinya. Taman Getsemani berbicara tentang pemberian oleh karena kasih, ketaatan oleh karena kasih, dan kasih ini atau ketaatan, pemberian ini adalah pemberian yang sempurna. Saudara tahu, ini memberkati saya sekali. Saya belajar pemberian yang sempurna dari kisah Taman Getsemani. Apa sih menurut saudara pemberian sempurna itu? Ayo saudara, apa sih pemberian sempurna? Pemberian sempurna itu apa sih? Kita bisa mengatakan that is pemberian itu a perfect gift, pemberian yang sempurna. Di Taman Getsemani, Yesus memberikan pemberian yang sempurna. Kenapa? Karena Yesus memberikan dirinya, nyawanya, hidupnya di atas kayu salib kepada manusia yang berdosa. Loh, apa maksudnya, Pak? Kok bisa sempurna? Yesus pernah mengajarkan begini, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membencimu. Itu yang Yesus ajarkan. Kenapa? Karena Yesus sedang mengajarkan pemberian sempurna. Pemberian sempurna adalah pemberian kepada pihak yang tidak mungkin membalas cintamu atau kasihmu. Musuh itu begini, saudara. Nilai dari sebuah pemberian, kalau saudara memberi sesuatu dan saudara expect orang itu membalas, nilai dari pemberianmu itu turun jadinya. Ya kan? Nilai dari pemberian, kenapa? Karena pemberiannya ini sebenarnya, kalau misalnya saya berikan mobil, atau misalnya saya berikan satu barang seharga 500.000 gitu. Dan saya tahu nanti kalau saya ada giliran dia bisa memberi, maka sebenarnya 500.000 itu sudah didiskon, dipotong oleh image saya bahwa dia akan memberi saya kepada saya mengembalikan 300.000. Pemberiannya 300. Jadi sebenarnya saya ini pemberian saya downgrade dan tinggal 200.000. Tetapi coba saudara, Yesus memberi nyawanya, memberi hidupnya kepada manusia yang berdosa, bukan manusia yang ada dalam keadaan baik. Manusia ini bisa menolak dia. Dan ini adalah pemberian yang sempurna, karena pemberian Yesus itu tidak diukur kesanggupan orang
orang itu membalas atau tidak, tetapi pemberian Yesus itu diukur karena He loves you, karena Dia mengasihi saudara. Itulah pemberian sempurna. Saudara-saudara, ketika saudara memberi ini kepada yang sudah punya anak, ketika saudara-saudara memberi kepada anak saudara pada waktu masa bayi, pernahkah terpikir waktu saudara memberi kepada bayi ini, ya, anak bayi ini yang kadang-kadang yang kita tidak bisa program ya itu bayi gitu ya. Kita ini kalau mikir supaya setelah ini dia balas kepada saya, saudara akan capek. You just love him, you just love her, that's all. Saudara nggak terpikir dia akan balas saudara-saudara. Ya supaya bayi ini setelah ini ketawa-ketawa, itu ketawa tapi dia tidak bermaksud membalas saudara. Ya itu karena happy aja, saudara. Betul kan? Pernahkah saudara terpikir bahwa yang dia lakukan ini masih baby ya? Tapi kalau sudah mulai ngerti, dia mungkin bisa membalas saudara. Tetapi sesungguhnya saya ingin tanya saudara, berapa banyak hidupmu dibentuk oleh orang ketika engkau memberi kepada orang dan orang itu sebenarnya tidak pernah bisa membalas apa yang saudara beri. Kasihmu itu dimurnikan, betul kan? Disitulah pemberian kita itu sempurna seperti Yesus. Saya menemukan beberapa, saya catat di list ini kalau saya daftarkan. Wah, kalau begitu apa sih pemberian sempurna yang saya bisa lakukan? Yang pertama yaitu berikan kepada musuh. Itu pemberian sempurna. Kalau dia membalas, dia sudah berhenti jadi musuhmu berarti. Kalau dia membalas, oh saudara berikan ini, lalu dia balas, oh dia berarti sudah agak jadi musuhmu ya. Tetapi Yesus mengajarkan, kasihlah musuhmu dan berbuat baiklah kepada orang yang membencimu. Kenapa? Yesus sedang mengajarkan kesempurnaan kasih yang memberi tanpa pernah bisa berpikir bahwa orang itu bisa membalas saudara. Sehingga nilai kasih itu adalah nilai yang murni. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih yang sempurna oleh karena ketaatan kepada kehendak Bapa yang lain. Kasih seperti apa? Kasihlah anak-anak. Kasihlah anak-anak. Saudara, saya senang di gereja kita mulai ada pelayanan anak-anak. Pernahkah saudara terpikir ketika saudara mendidik anak-anak, ya, saudara terpikir, dia balas saya kan? Saudara akan belajar tunduk dengan apapun model anak itu. Ya kadang-kadang Ibu Lili belanja biskuit ya, belanja biskuit itu anak-anak sekolah minggu nih, anak-anak sekolah minggu ya. Jadi biskuat kadang-kadang ya. Dulu mulai dari ada yang dulu ada coklatnya, sekarang karena mungkin ada yang sensitif gitu ya kalau ada coklatnya, lalu kemudian yang tidak ada isinya ya, selainya atau apapun juga. Dan ketika memilih itu ya kadang-kadang kemudian memberikannya. Dan saya mengamati ya, saya memperhatikan gitu ya saudara, memperhatikan, mengamati gitu ya. Ketika melakukan itu pun ini saya yakin tidak ada biar nanti dia memberi kolektor besar. Anak-anak, ketika saudara-saudara memikirkan yang terbaik buat anak-anak saudara, saudara belajar untuk memberi dengan sempurna karena saudara tidak terpikir untuk balasannya. Yakin kalau saudara mengatur dengan baik, mereka akan tahu bagaimana mengasihi saudara sebagai orang tua. Tetapi ketika kita melakukan itu, kita belajar mengikuti kehendak Bapa. Saudara-saudara yang punya anak, bawa anak-anak saudara yang terbaik kepada Tuhan. Kenalkan Tuhan, perkenalkan mereka kepada Tuhan. Itu pemberian yang terbaik. Yang ketiga, saya menemukan waktu saya renungkan, kira-kira pemberian sempurna seperti apa yang lain ya Tuhan. Saudara, pemberian kesempurna yang ketiga itu berikan kepada orang asing. Coba saudara, kalau saudara memberi kepada orang yang kenal, itu bisa karena sungkan, ya karena dia teman saya, gitu ya. Sebenarnya kita ini secara otomatis kita ini akan memberi yang terbaik kepada orang yang paling dekat dengan kita. Itu natural.
pemberian itu, ya, nilai pemberian itu, karena kita itu, Yesus pernah mengatakan ini, apa gunanya kalau kamu mengasihi orang yang sudah mengasihi kamu? Kasihmu itu adalah kasih yang no challenge, tidak ada tantangannya. There is no benar-benar decision untuk engkau menyerahkan diri kepada Tuhan, karena orang itu sudah mengasihi kita. Jadi, saudara, waktu saya renungkan, Yesus itu mati untuk saudara dan saya yang lahir tahun 2000 sekian atau 1900 sekian. Oke, di dalam kemahatauannya dia tahu, tetapi dia telah mati untuk seluruh manusia yang asing, saudara. Ketika saudara-saudara melakukan kebaikan, kadang-kadang, wah iya, saya juga diingatkan Tuhan ya. Kita ini sering memberi karena kita mengukur orang itu, kita kenal orang itu. Tetapi saudara, bagaimana kalau saudara digerakkan Tuhan untuk memberi kepada orang asing? Dan perjanjian lama itu mengajarkan ini, berikan curahan kepada orang asing. Bapak sekarang bahaya Pak orang asing, ya pasti ya, jangan sembrono ya saudara. Tetapi intinya adalah orang yang tidak mungkin membalas saudara, itu kasih kita adalah kasih yang sempurna. Orang asing ya, orang asing. Yang terakhir, orang yang sangat miskin, Bapak tidak punya apa-apa, tidak mungkin. Nah ini kemudian mendorong pemikiran yang lain. Apa yang kita bisa lakukan ya? Oke, kita bagi nasi, oke. Tapi saudara, ya gereja kita belum besar ya. Saya itu terpikir ya, siapa orang asing, siapa orang miskin, siapa musuh kita? Dan kebanyakan saudara, mereka semua itu adalah orang-orang yang seharusnya kita memperkenalkan Yesus kepada mereka. Misalnya yang lalu kita melakukan sebuah aksi mission trip ke mana, Bromo ya, ke Tengger ya. Saudara nggak kenal mereka, kita mempersiapkan segala sesuatu. Kita pernah melakukannya di Liponsos ya, kita nggak pernah kenal mereka. Kita lakukan yang terbaik. Dan itu sebuah latihan yang baik. Dan demikian juga di akhir firman Tuhan ini saudara, peristiwa Taman Getsemani mengajarkan kepada kita belajar taat oleh karena kasih, sehingga ketaatan oleh karena kasih itu terwujud di dalam pemberian. Saudara memberi komitmen, saudara memberi waktu. Dan sebenarnya saya temukan yang kelima, pemberian yang sempurna adalah pemberian untuk pekerjaan Tuhan. Ya, pemberian untuk pekerjaan Tuhan. Di mana ketika kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, engkau tidak sepenuhnya bisa berharap akan ada balasan apa. Ya. Pada waktu kalau saya ngajar ya, di sekolah teologi, kadang-kadang mengajar, mempersiapkan mata kuliah, ya, memikirkan ini dan itu, gitu ya saudara. Kalau kemudian bicara tentang ya melayani di sekolah teologi, gitu ya. Sekolah teologi itu bayar kuliahnya lumayan murah ya saudara. Murah. 7.500.000 itu sudah kuliah, tidur, dapat tempat tinggal, akomodasi, minum sak puasnya, listrik, internet ada tambahan, 150.000 gitu ya. Makan 3 kali. Itu tidur di tempat tidur ya saudara, bukan di emperan ya. Saudara coba saudara kuliah, ya, kecuali mungkin kuliah negeri. Tapi itu pun kalau kuliah negeri saudara harus kos ya.
Ya, kos. Saya tanya teman-teman yang di UNESA berapa kosnya begitu ya. Ya, kosnya mungkin ada yang 400, ada yang 500, ada yang 700. Lalu kemudian makan sehari berapa? Makan sehari, katakanlah makan sehari 10.000 aja. Sehari sudah 30.000. 30.000 kali 3 berapa? 900.000. Kalau tinggal di kampus selama 1 semester 5 bulan, 900.000 kali 5 sudah berapa? 4.500.000. Itu makannya. Tinggal. Kalau dihitung-hitung, dosen itu sebenarnya nggak dibayar, saudara. Habis semua. Itu sebabnya mahasiswa sekolah teologi memang perlu diajar disiplin untuk kerja. Sebab kalau semua diikuti harus ada pegawai, kebersihan dan sebagainya. Itu torok, saudara. Karena saya ini rektor ya, saudara. Sekolah teologi di tempat kami yang dibayarkan oleh mahasiswa itu hanya memenuhi 64% dari semua pengeluaran. 64%. 36% yang lainnya itu kami harus berdoa. Kalau Tuhan kirimkan berkat, puji Tuhan. Nah itu padahal biaya rutin itu belum kalau ada maintenance rusak. Makanya kadang-kadang kalau di kampus tiba-tiba ada kerusakan gitu, nggak ngaku gitu, saya sampai gitu ya saudara. Ini dipikir ini jatuh dari langit ini, LED, LCD gitu ya saudara. Kenapa? Karena sebenarnya nggak nuntut orang mahasiswa bayar dengan setia rutin aja itu ya, itu hanya 64% gitu. Ini kalau dosennya sakit, kalau perlu maintenance, ada kerusakan ini dan itu. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan ajaib, Tuhan baik. Tetapi saudara, ketika saudara melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, itu adalah salah satu ketaatan kepada kehendak Bapa di mana pemberianmu sempurna. Ya kadang-kadang mahasiswa nggak tahu hitungan ini ya. Kadang-kadang mungkin saya ingat karena saya pernah jadi mahasiswa. Ada yang protes, kenapa tiap hari Kamis ayamnya hanya sayang? Itu zaman saya dulu kalau makan ayam hari Kamis aja saudara. Hanya sayang. Dan kalau telur saudara, itu ada celetukan gini, ayamnya ini kayaknya di pantatnya ini ada siletnya saudara. Kenapa? Telurnya itu kalau kami makan telur hanya separuh saudara. Gak pernah satu utuh. Kami protes. Padahal waktu itu saya ingat kami bayarnya per bulan kalau nggak salah berapa ya? 60.000 per bulan, 60.000 saudara. Kami protes, ada yang protes, yang teman yang dari Jakarta ini protes saudara. Ini kenapa hanya sayap saja? Bagaimana kami bisa menjadi cerdas kalau kami kurang gizi? Wow. Nah sementara yang dari daerah-daerah saudara itu udah mengucap syukur saudara yang daerah-daerah, karena mereka makan nasi jagung saudara. Di sini beras terus ya, di tempat mereka beras mahal. Nasi jagung, pagi makan nasi, siang makan nasi, malam makan nasi. Itu sudah happy saudara. Dan kadang kami dulu punya celetukan gitu ya. Kalau pagi itu jatahnya seringkali tahu goreng dikasih kecap gitu aja ya pagi. Lalu kami bergurau, ya puji Tuhan ya kita dapat daging tanpa tulang gitu ya. Dagingnya warna putih ya, sudah gak ada tulangnya. Nah itu ada mahasiswa yang gak mau makan dengan tahu aja. Padahal kami di dosen ini berdarah-darah, sudah berdarah untuk berdoa bisa mencukupi. Saya bukakan kepada saudara supaya kalau saudara melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, itu salah satu love yang sempurna. Yang menjadi masalah ini kan kalau dikelola tidak benar, ini masalah. Pemberian saudara itu nggak salah, saudara. Pemberian saudara tidak pernah salah. Yang menjadi masalah dikelola tidak benar, disalahgunakan, itu yang menjadi masalah.
Itu yang jadi masalah. Tapi kiranya hati saudara jangan pahit oleh karena itu, karena gereja kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengelola keuangan dengan benar. Sebagaimana kami di sekolah teologi, kami ini selalu diaudit kalau sekolah teologi secara profesional, ya, diaudit 1 tahun sekali. Tiap tahun itu saudara. Kami itu kalau membuat budget itu udah kelihatan tekornya, defisitnya 300 juta gitu misalnya. Karena ada program-program, ada pengeluaran-pengeluaran, tapi pemasukan yang diperhitungkan itu pasti minus, saudara. Tapi puji Tuhan, selama ini kami mengakhirinya tidak pernah minus. Karena saya percaya ada anak-anak Allah yang hatinya dipenuhi oleh kasih. Dan kiranya Tuhan menolong kita. Ketika saudara membawa teman-temanmu, mengajak teman-temanmu, mereka nggak respon, mereka diam aja. Saudara sedang melakukan kehendak Bapa, karena engkau sedang memberi kasih yang sempurna. Di mana orang ini sebenarnya tidak punya capability untuk membalas cintamu, membalas kasihmu. Tapi engkau lakukan karena engkau telah menerima kasih yang dari Tuhan. Kadang capek iya, jujur iya, saya juga kadang-kadang begitu. Itu sebabnya kita perlu kembali ke Taman Getsemani, di mana kita perlu kembali. Tuhan, Bapa, kalau ini harus aku lakukan. Ini temanku, tak ada orang lain yang mungkin bisa ngomong ke dia. I will do it, Father. Saya akan lakukan, Bapa. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita nyanyi satu pujian, ajarku mengerti segala rencanamu. Sesuai
atas kehidupan kita, di keluarga kita, di rumah tangga, di dalam relationship kita. Kerajaan Allah didatangkan. Apalagi di dalam Taman Getsemani, Yesus telah menunjukkan kasih yang sempurna. Dia telah mengasihi manusia yang berdosa oleh karena dia menerima kasih yang dari Allah. Entah manusia berdosa itu membalas atau tidak, Yesus tetap mengasihi kita. Yesus mengasihi saudara-saudara. Yesus mengasihi saya. Alami kasih itu. Kalau engkau ada di antara saudara yang belum pernah mengalami kasih Allah yang besar, salah satu tanda di mana saudara mengalami kasih Allah yang besar, maka saudara akan berlaku seperti Yesus, di mana engkau mulai belajar mengasihi musuhmu, di mana engkau belajar mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang engkau sebenarnya malu bicara kepada mereka, yang engkau secara sosial merasa ada jarak dengan mereka, tetapi ada dorongan kasih yang besar. Dan bahkan engkau akan mengasihi orang-orang yang asing, yang tidak mungkin membalas saudara, tetapi ketika mereka membutuhkan. Kadang-kadang saudara, kita takut mengasihi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kelicikan dan kecurangan, karena justru kemudian kita takut malah dirugikan. Sekarang kalau ada kecelakaan di jalan, berapa banyak orang yang berhenti dan menolong mereka, karena takut resiko. Justru kita kemudian dipermasalahkan. Tetapi saudara, jangan takut untuk belajar mengasihi sesuai dengan kehendak Bapa. Dan saudara, saya belajar untuk melakukan firman Tuhan. Saya mengajak saudara juga belajar melakukan firman Tuhan ini. Mengasihi kepada mereka yang miskin sama sekali tidak sanggup membalas apa yang saudara berikan. Itu kasih yang sempurna. Apalagi kalau saudara belajar memberi kepada orang itu, bukan hanya memberi ikan, tetapi belajar memberi kail supaya orang itu pada akhirnya hidupnya, martabatnya diubahkan menjadi lebih baik, sehingga pemberianmu mengubahkan hidup itu jadi lebih baik. Itu adalah kasih yang lebih sempurna lagi, karena itulah yang dilakukan Kristus. Dia memberi kita bukan hanya sekedar berkat. Dia memberi kita kesanggupan untuk melakukan firman sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Martabat kita dinaikkan, kita menjadi anak Allah. Dan belajar mengasihi dengan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, memberi untuk pekerjaan Tuhan, karena kadang-kadang Tuhan juga gerakkan gereja Tuhan untuk memberi di tempat yang lain, melakukan sesuatu di tempat yang lain. Dan mari kita belajar, termasuk belajar memberi waktu, karena waktu itu tidak pernah tepat dikembalikan kepada saudara-saudara. Waktu adalah aset yang sekali dipakai dia tidak akan pernah kembali. Itu adalah waktu. Dan ketika saudara belajar memberi waktu, ketika kau berdoa, ketika kau menghubungi teman, ketika kau mengingatkan mereka, ketika menguatkan mereka untuk melakukan sesuatu yang benar, datang kepada Tuhan, saudara memberi waktu. Aset waktu itu telah hilang ketika itu saudara gunakan. Saudara tidak dapat kembali lagi ke waktu itu. Tapi itulah mengapa ada yang pernah mengatakan waktu adalah currency, kurs dari love. Ketika saudara memberi waktu, saudara sedang mengatakan I love you. Mari kita memberi waktu. Dalam minggu-minggu ini kita kepada keluarga, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku kehendak Bapa, sehingga kami membangun rumah kehidupan kami di atas batu yang kuat, karena kami menjadi pelaku-pelaku firman.
Bahkan ketika kami melakukan pengorbanan, korban perasaan, korban pikiran, korban tenaga, waktu, kadang-kadang kami merasa bahwa yang kami lakukan kami tidak mungkin mendapatkan kembaliannya. Tapi disinilah kami diingatkan, Engkau telah melakukannya bagi kami di Taman Getsemani. You just do it. Tanpa kau pernah terpikir kok kami apakah sanggup membalas cinta kasih-Mu. Tetapi itulah kehendak Bapa yang kau lakukan bagi kami. Ajar kami Tuhan jemaat untuk menjadi semakin dewasa di dalam ketaatan oleh karena kasih. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada Ibu. Shalom semuanya, happy Sunday, welcome to SIF. Dan kami mau mengapresiasi khususnya jemaat yang sudah datang secara on time hari ini. Good job. Seperti yang sudah difirmankan, ya kita belajar untuk memberi waktu yang terbaik bagi Tuhan kita. Nah, jadi kita juga remind setiap saudara untuk bisa hadir di ibadah kita minggu depan di jam 10 secara online juga. Oke, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebelum itu saya minta waktu bisa berdua bersama. Oke, sekarang waktunya untuk memberikan persembahan. Untuk persembahan nanti bisa ditampilkan di layar ya. Ada nomor rekeningnya atau mungkin di depan saudara ada kertas-kertas yang tertempel itu berisi nomor rekening kita. Itu bisa diberikan persembahan melalui situ. Atau jika saudara ingin memberikannya secara langsung, kami juga menyediakan kotak persembahan di belakang yang berwarna coklat. Nanti bisa langsung dimasukkan melalui amplop. Saya akan berikan waktu untuk kita bisa memberikan persembahan untuk Tuhan kita. Sambil saya akan bacakan satu ayat di Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban-korban bersyukur serta menamamu, layak ya Tuhan. Oke. Nah, untuk seminggu ke depan di hari Selasa kita ada Women of Restoration yang akan diadakan secara online jam 7.30. Kita invite juga teman-teman yang ingin join untuk berdoa bersama, bisa langsung join. Nanti untuk linknya akan kita share di melalui grup ya, atau melalui Instagram. Nah, di hari Kamis kita juga menginvite teman-teman, encourage untuk terus diriman bisa hadir di KTB. Kita sekarang ada di KTB Barat 1, Barat 3 dan Barat KTB Barat 1, KTB Barat 2 dan KTB Timur. Nah, untuk detailnya nanti lokasi juga akan nanti di-share di grup. Dan di hari Jumat kita juga ada KTB mahasiswa jam 6 di sini ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya teman-teman yang masih kuliah, nanti bisa diajak untuk join KTB mahasiswa ini. Nah, dan ada yang spesial karena hari ini ada teman kita yang ulang tahun tapi mungkin nggak bisa hadir ya. Ada Stephanie, Fanny, dan juga ada Ethan. Nah, kita mau mendoakan mereka juga punya hari ini. Sekian pengumuman dari saya serahkan kembali ke Agus. Terima kasih Devita. Puji Tuhan, saya juga menyambut saudara yang hadir pagi hari ini. Terima kasih buat kesetiaan saudara dan kehadiran saudara, dan biarlah kita semakin setia di dalam menjelang hari-hari Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita semakin setia. Kalau saudara punya anggota keluarga yang di dalam keluarga kita, karena minggu depan ini di dalam No Greater Love kita belajar untuk memperhatikan, melihat keluarga ya, keluarga, dan kita akan mempraktekkan firman Tuhan hari ini, melakukan kehendak Bapa, di mana kita do something untuk keluarga kita, baik keluarga yang dekat maupun keluarga yang jauh, begitu ya saudara. Dan kalau Tuhan ingatkan tentang mereka, kita belajar untuk taat ya, kita belajar untuk taat. Saya ingat satu kali ibu saya menceritakan ini ya, ibu saya menceritakan tiba-tiba dia digerakkan untuk berdoa untuk kami, untuk saya waktu itu, untuk kami yang ada di
dari hutan, dari gunung, saya lewat di kantor, ada telepon berbunyi. Waktu itu belum ada handphone ya. Ada telepon berbunyi, lalu saya masuk kantor. Sebenarnya kami sudah mengungsi semua, kami lari, tapi kebetulan waktu itu saya mau pulang ke rumah, saya lewat kantor dan ada telepon yang berbunyi. Saya masuk kantor dan saya angkat telepon itu, dan tepat yang telepon itu ibu saya. Tanya gimana keadaannya, saya ceritakan itu. Wah, dia menceritakan bahwa dia telah berdoa beberapa waktu yang lalu. Saudara, kalau saudara diingatkan Tuhan untuk berdoa buat keluargamu, saudara, keluarga saudara, doakan. Kalau ada kesempatan untuk langsung berdoa secara secara langsung gitu ya, nggak berdoa sendiri, just do it. Lakukan saja. Saudara tidak pernah tahu apa yang Tuhan bisa kerjakan ketika kita berdoa melalui ketaatan kita, bukan sekedar ucapan doa kita, tetapi oleh karena kita taat. Ya, itu saja. Ya, Tuhan memberkati kita masing-masing. Kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita siang hari ini, dan kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita akan berdoa. Ada beberapa yang mungkin akan melahirkan dalam waktu dekat ini. Hari ini Stefanus sudah mulai tidak hadir. Yang lalu saya dengar itu waktu pelayanan yang terakhir, dan sekarang sudah preparation untuk giving birth ya, delivery. Dan mungkin ada yang lain, Vina juga kita akan doakan. Kita juga terus berdoa buat KTB mahasiswa ya, yang masih bertugas. Kemarin Jumat kami mulai ngobrol apakah kita mau melakukan edisi lagi National English Club ya, karena kita sudah freeze beberapa waktu. Kami mulai mendoakan lagi, dan juga mungkin juga pelayanan saudara di KTB masing-masing. Saudara merasa Tuhan, kami harus lakukan sesuatu, tetapi saudara pada saat yang sama seperti saudara-saudara, your hand is already full. Kesibukan saudara-saudara sudah penuh. Saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan untuk minta Tuhan menolong kita. Apa kehendak-Mu Bapa bagi kami, dan mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Kita akan doakan untuk hal-hal ini. Saya minta tolong Biang ya, bisa maju ke depan berdoa buat KTB mahasiswa, buat bumil-bumil ya, ibu-ibu yang hamil ini. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan juga kalau ada di antara saudara yang sedang ada di pergumulan, Tuhan tolong saudara juga ya. Oke, silakan ya. Mari teman-teman kita bersatu lagi sama-sama mendoakan jemaat desa KTB yang kami berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur itu segala kebaikan-Mu ya Tuhan, dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengingatkan ya Tuhan bahwa doa kami ini tergantung tangan-Mu ya Tuhan. Ada beberapa jemaat-Mu ya Tuhan yang segera melahirkan ya Tuhan, berkati kesehatannya, kesehatan bayinya juga ya Tuhan, preparasi mentalnya juga ya Tuhan, mereka akan menjadi orang tua. Ada yang baru ya Tuhan, ada yang sudah punya anak sebelumnya Tuhan. Persiapan mereka ya Tuhan, segalanya ya Tuhan, Kau cukupkan ya Tuhan, finansial ya Tuhan, persiapan mental juga ya Tuhan. Kami serahkan jemaat-jemaat kami yang sedang mungkin ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk KTB masing-masing ya Tuhan. Kau tahu ya Tuhan pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan. Kau tahu pergumulan yang KTB sedang hadapi ya Tuhan. Kau berikan kami ya Tuhan inspirasi ya Tuhan. Kau berikan kami kekuatan ya Tuhan. Kau berikan kami semangat ya Tuhan, untuk bisa ya Tuhan menjalankan KTB ini ya Tuhan dengan penuh hati ya Tuhan, dengan kasih ya Tuhan. Dan kami melihat ya Tuhan kasih Tuhan untuk jemaat-jemaat ini ya Tuhan, kasih Tuhan orang-orang yang kerana sedang kali ini ya Tuhan, semuanya ya Tuhan. Kau bantu kami ya Tuhan, memiliki hati seperti ini, memiliki mata seperti itu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, supaya kami serahkan ya Tuhan pokok-pokok ini ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, bantu kami untuk melakukan ini ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, tanpa-Mu kami bukan apa-apa ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur ya Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, angkatlah tanganmu dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu di dalam keluarga maupun hubungan-hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu.
Diberkatilah pekerjaanmu, apa yang kau kerjakan, biarlah dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah studimu, bahkan diberkatilah setiap apa yang engkau sedang gumuli. Karena pergumulanmu di dalam Tuhan itu seizin Tuhan. Dan kalau itu seizin Tuhan, Tuhan akan memberikan kecukupan kekuatan, kecukupan damai sejahtera, kecukupan jalan keluar untuk engkau mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan diberkatilah engkau yang sudah melayani di hari ini. Apa yang kau kerjakan di dalam kasih kepada Tuhan, percayalah ketika kau melakukannya dengan tulus dan sungguh-sungguh, apa yang kau kerjakan tidak pernah sia-sia dan Tuhan tidak pernah berhutang. Dan diberkatilah engkau yang setia ke rumah Tuhan untuk terus belajar, mengambil komitmen, memberikan aset yaitu waktumu, tenagamu, pikiranmu yang kau tidak pernah bisa peroleh kembalikan. Dan ketika kau memberikannya itu akan lewat, tetapi kau mempersembahkannya kepada Tuhan. Diberkatilah itu, dan biarlah seluruh damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus